Saat seseorang berada dalam kecerdasan fitrah, maka inilah kesadaran ilahiyah. Jadi sejak awal sudah mempusi sebuah niatan, dijaga niatannya. Jadi kesadaran spektrum ruh yang kedua adalah melakukan aktivitas kesalehan, kemaslahatan, kebaikan atau berlaku khair, berlaku soleh, ya. Kemudian berlaku maslahah, berlaku bersosial, berlaku pemberdayaan atau mandiri, untuk melakukan membuat simpul-simpul yang akan menjadi pancatan, membuat simpul-simpul yang akan menjadi pancatan ke depan. Katakan demikian. Saat kita telah diberi otak dan kita diberi mata, tidak terlatih membaca, kita diberi mulut, tidak terlatih diskusi, maka pada saat kita merasa sok nek wis tuwek kadung dadi, teman-teman jamaah rahimakumullah, kalau sejak awal kita tidak terlatih mengendalikan diri, sejak awal kita tidak terlatih sabar, kita sejak awal tidak terlatih tawakal ala Allah, nanti saya jelaskan, maka saat umur kiwis mulai tuwek ngerepot nih Bapak Ibu, nggih, sakit jek nom iso enggak, enek wong tuwek mbok semprot, dititipi mbah mbok nesoni, wis tuwek gak nyebut. Pada saat mudanya tidak terlatih mengendalikan diri, semaunya sendiri, hanya yang dikejar senengi diri sendiri, tidak pernah empatik, tidak pernah berpikir dampak sosial, dampak lingkungan, maka akan selalu menjadi masalah di dalam hidupnya, apalagi saat menjadi pikun, menjelang pikun. Itu ngerepot nih gitu lah, ngerepot nih. Maka sing nom kan sadar dengan perilaku maklum, wong tuwek biasanya kan begitu. Konflik rumah tangga, konflik keluarga, konflik lingkungan, itu karena dipicu karena tidak ada kepedulian, tapi kepedulian itu dipicu karena tidak terbiasa respon, tidak terbiasa respect. Makanya yang orang itu merugi jika tidak beriman, ilaladina amanu wa amilus solehah, dan saat orang itu tidak memiliki perilaku solehah, watawasau bil haq, nasihat menasihati di dalam al-haqnya, teman-teman. Iki akhirnya gak muter ya. Pada saat kita berpikir tentang ucapan
wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, dan seterusnya. Kita membaca itu kemudian katakanlah mendapatkan pahala, tapi kandungan yang berada di dalam surah itu tidak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira gimana? Maca terus surat itu, kamu baca mulai belajar, tutupan belajar di tengah, tapi kehidupan sehari-hari dengan harapan berpahala, tapi di dalam perilakunya tidak menggambarkan awat-awal sobi super. Orang yang celaka itu orang yang tidak bisa menerima masukan, nasihat, nggak usah kritik. Wong sing cilaka kuwi orang yang tidak bisa menerima masukan dan nasihat. Saat seseorang itu ada masukan, nasihat, apalagi kritik, kemudian yang muncul di dalam benak, bukan pikiran, yang muncul di dalam benak, menyesal, marah, kemudian yang muncul di dalam pikiran, utekmu cek pinter aku, pangkatmu cek dhuwur aku, kowe iki sapa? Yang maju adalah pemberhalaan. Jadi kalau kamu dinasihati, diberi masukan oleh seseorang, mbok jangan begitu. Bagaimana kalau begini yang baik supaya kehidupan sosialmu itu juga baik? Kowe iki sapa? Itulah sebenarnya pemberhalaan berada di dalam otak kita. Ada berhala di dalam otak kita. Ada Lata di dalam otak kita, ada Uzza di dalam otak kita, ada Mana di dalam otak kita, di dalam benak kita. Kebiasaan apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Membiasakan ungkapan matur nuwun, terima kasih atas masukan, terima kasih atas saran, terima kasih. Saya akan mencoba melakukan di dalam benak, tapi jika tidak bisa maka saya melakukan apa yang saya yakini. Masukan yang baik, bukan masukan yang menjadi provokasi, provokator, bukan gitu ya. Sekali lagi, orang yang celaka saat kamu merasakan diberi nasihat orang lain, di dalam benak kamu itu marah. Apa meneh kita sebagai anak dituturi, sing ngerti ki aku, hari itu marah. Jadi maju nesune. Apa susahnya kita ngomong matur nuwun Bu, matur nuwun Pak, matur nuwun Mas. Aku wis dinasihati paling tidak di dalam batin. Ini sebenarnya link untuk menjadi manusia-manusia masa depan yang berintegritas ke depan, yang baik, menjadi sebuah pemimpin. Kalau pemimpin tidak memiliki kemampuan menerima masukan, masukan nggak ada gunanya. Tulisannya di kotak, silahkan memberikan saran, kritik, dan masukan. Itu hanya untuk menyenangkan orang, itu udah poin lah. Akan tetapi pernah nggak? Apalagi saat membaca masukan, ki sapa kayak masukan iki, pinter aku, sapa iki iso aku, paman kan begitu. Semuanya butuh dilatih. Kesadaran itu kan juga butuh dilatih. Kesadaran itu butuh dilatih.
Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain, karena kita hidup berada dalam kehebatan Tuhan. Santriwan santriwati, itu yang diperlukan negara kita saat ini. Kadang saya ingin cerita tentang politik, tentang kenapa demokrasi tidak akan pernah mencapai goal ketentraman dan kebahagiaan. Logika apa? Logika lingketnya seperti apa? Sebenarnya saya ingin cerita, tapi cuman terkadang saya juga berpikir disalahpahami sebagai unsur politis begitu. Dikira skeptis gitu. Maka kadang saya sampaikan kalau ada tamu-tamu politik itu biasanya saya hanya nyindir. Bukan nyindir sebenarnya, menularkan sebuah pemikiran. Yang itu juga petunjuk dari guru kita ya. Mohon maaf kelupaan tadi nggak berjalan. Kalau kehidupan kita ini, saya sering sampaikan, jika tidak mengenal Tuhan, maka tidak mengenal tujuan. Jika tidak mengenal akhirat sebagai alamat keberadaan Tuhan, maka kehidupan kita seperti hantu. Kowe ngenal si A, tapi gak roh kotanya mana, alamatnya mana. Kowe kenal, goleki ora roh. Kowe kenal karo orang yang namanya Dulkemit. Iya kenal, saya akrab. Dia tuh orang yang loman, orang yang investasi di mana-mana. Iya. Tolong saya pertemukan, saya alamatnya saja nggak tahu. Dia yang saya tahu hanya di Indonesia. Maka Indonesia itu Sabang Merauke. Pinar penggulei. Makanya kalau kita nggak tahu alamat akhirat, bagaimana kita akan pulang? Akhirat ini di entiwe roh ya. Yang gitu. Akhirat ini wong nek mati berarti akhirat ya orang karuan gitu toh, kan orang karuan belum tentu. Nek mati ini mesti alamati kuburan, iya itu jelas, nggak usah diungkap. Masyarakat mesti membawa kita ke kuburan, alamatnya jenazah. Tapi yang menjadikan kita ada kehidupan itu ada ruh, alamat pulangnya ruh yang asal dari Tuhan kembali kepada Tuhan itu di mana? Fa'ina tadhabun. Piye nasibmu ke depan? Ini. Ini tadi kita bahas. Jadi kalau seseorang itu amal soleh kan jelas ya. Ini kita yang aplikasi dulu aja. Amal soleh kan juga sudah sering tapi detailnya walaupun belum. Kita ambil tawasau bil haq. Tawasau bil haq. Nasihat menasihati dalam pijakan sandaran dengan al-haq, kebenaran Tuhan, kebenaran sistem Tuhan, berada di dalam sistem Tuhan.
Itu al-haq bukan makna kebenaran perspektif, kebenaran angan-angane dhewe, kebenaran konsep, kebenaran kita karena bisa tulisan. Tapi yang dimaksud di sini bil haq, kebenaran Tuhan. Maka harus jelas Tuhannya. Siapa Tuhannya harus jelas. Kalau nggak bisa komunikasi dengan Tuhan, harus jelas. Siapa yang dipercaya Tuhan, yang seharusnya juga kamu percaya. Sehingga menasehatinya di atas pijakan sandaran al-haq. Kalau kita ngomong masa lalu, Nabi Isa, Nabi Muhammad itulah al-haq, pemegang al-haq, pemegang kebenaran al-haq. Anda yakin Nabi Muhammad utusan Allah? Anda yakin kepada keberadaan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Kemudian Nabi Muhammad menunjukkan siapa yang punya nama Allah, sehingga Nabi Muhammad juga menunjukkan alamat di mana Allah bertempat tinggal. Di mana? Ini dia wong Jawa wis terus langsung di pikirannya gini. Kalau begitu tolong tunjukkan dong di mana alamatnya Allah kan gitu. Ora tak oleh ini kan mereka mesti ada pertanyaan ngene kuwi. Saya jagongan gitu. Pak Yai, tadi dari awal kan Pak Yai ngendikan kalau kita nggak tahu alamat Allah bertempat tinggal di mana, tolong kasih tahu saya Allah di mana. Akhirnya saya ngeles sekalian. Aduh, pesawatnya masih, tiketnya masih mahal. Jauh nggak bisa dijangkau. Pikirannya nggak bisa dijangkau itu berarti atas banget dan jauh banget kan begitu. Biar orang berpikir liar seperti itu, biar menuduh seperti itu, biar. Coba aja. Sesat-sesatmu dewi kan begitu. Ini nasihat menasihati itu di atas pijakan atau sandaran al-haqnya. Dan nasihat menasihati di atas pijakan perilaku sabar. Sabar itu segala sesuatunya ada proses, nggak bisa tiba-tiba. Makanya kalau kita sebagai siswa, sebagai santri, ada proses. Nggak bisa kita tiba-tiba pinter, tiba-tiba itu kita bisa menjawab soal kalau kita nggak belajar. Anda belajar itulah perilaku sabar. Anda komunikasi itulah perilaku sabar. Ada membuat catatan-catatan itulah perilaku sabar. Anda mengalah, pinter ngalah pada saat bersetegang begitu. Itulah perilaku sabar. Ini memang faktanya nek diunekne enggak angel, nah berarti di dalam kebenaran. Faktanya sulit karena harus terlibat menerima nasihat orang lain, sehingga kita tuh seperti memposisi kita tuh lebih tidak tahu daripada orang yang telah memberitahu ke kita. Paham maksud saya? Saat kita itu menerima nasihat atau masukan, sepertinya kita itu memposisi bahwa kita itu lebih tidak tahu daripada orang yang memberitahu ke kita. Untuk merasa bahwa dikatakan tidak tahu itu membutuhkan
kesabaran, membutuhkan jihad. Hanya sekedar berani menerima prasangka, takut diprasangki saya lebih goblok sehingga malu atau gengsi, umpamanya kan begitu. Padahal orang yang nasihati juga tidak berpikir begitu, karena saat kamu menasihati orang lain kamu merasa lebih baik dan lebih paham, nggak ada gunanya nasihatmu. Itu seperti air yang berada di dalam gelas, merasa sebagai pengurus, kemudian merasa mengatur dengan kekuatan dan kekuasaan, maka kamu menjadi pemimpinnya, akan menjadi pemimpin yang membahayakan di kemudian hari.